Beberapa pekan di akhir September ini kita melihat pergerakan harga emas dunia yang cenderung mengalami penurunan dan penurunannya cukup drastis. Berapa banyak turunnya nanti kita lihat. Yang kedua, apa penyebabnya dan kira-kira sampai kapan penurunannya. Nanti Goldfather coba rangkum dari informasi yang ada di internet dan Goldfather akan sharing ke teman-teman, termasuk kira-kira action apa yang bisa kita ambil dalam kondisi seperti ini. Simak videonya berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin dan juga finansial. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang dalam kesusahan semoga diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berdoa dan banyak sedekah. Oke, teman-teman, harga emas lagi anjlok ya. Dan tahun ini kalau Goldfather lihat dari indikator grafik buyback Antam ya teman-teman ya, kayaknya untuk di 2022 itu guys, Goldfather lihat ini terendah di 2022 buyback Antam hari kemarin ya. Sekarang kan tanggal 28 itu buyback Antam 796. Kemarin 27 September itu buyback Antam 794. Itu terendah selama 2022. Kalau puncaknya masih ada di 9 Maret 2022 yaitu Rp943.000 dibandingkan puncaknya di tanggal 9 Maret ya. Jadi sekarang 28 September 2022 dibandingkan dengan puncak buyback Antam di tahun ini di 9 Maret 2022 yaitu 947, ada selisih sekitar 147.000 atau 18,47% guys. Ngeri. Ini lagi rendah banget ini guys ya. Yang menarik adalah ini penyebabnya apa? Kalau penyebabnya sih kita baca kalau dari beberapa media online, Goldfather tangkap ini karena kebijakan The Fed menaikkan suku bunga. Sekali lagi ya teman-teman, kemarin kan waktu tanggal 20-21 itu kan The Fed mau menerapkan kebijakan suku bunga demi menekan inflasi. Suku bunga apa? Suku bunga obligasi Amerika Serikat. Hubungannya apa kenaikan suku bunga dengan menekan inflasi? Ingat, inflasi Amerika di Agustus sudah 8,3%. Ya kayaknya masih naik terus tuh guys ya, ngeri. Jadi gini, ternyata hubungannya kalau inflasi naik, harga barang-barang mengalami kenaikan. Jadi The Fed menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat tertarik untuk menabung atau menyimpan uangnya, membeli obligasi, tidak digunakan untuk konsumtif. Nah, harapannya dengan kenaikan suku bunga tadi, aliran uang mengalir ke obligasi, tidak digunakan untuk konsumtif, berarti permintaannya lebih berkurang. Kalau permintaannya berkurang, ya demand-nya kurang, harganya bisa ditekan. Itu logika sederhananya guys, ya gitu kira-kira. Tapi tentu di balik itu ada konsekuensi lainnya. Kalau harganya turun atau permintaan turun, nanti barangnya turun, produksi turun, bisa terjadi pengangguran dan sebagainya. Jadi memang harus benar-benar dipilih dan dipilah dalam menentukan kebijakannya. Itu Amerika lagi di situ tuh guys. Sementara di sisi lain, kalau suku bunga The Fed dinaikkan, ini akan memperkuat US dollar terhadap mata uang negara lain, termasuk terhadap emas. Ya, makanya kita lihat emas sekarang sedang turun banget. Ini tanggal 28 Oktober pukul 15.18 ya. Ini Goldfather capture di 1620,6 per troy ounce guys. Aduh, udah dikit lagi ke 1500 ya. Itu kalau dalam US dollar per troy ounce. Tapi kalau dalam rupiah per gram turunnya juga gede. Kalau kita mengacu ke tabelnya Kitco 28 September 2022 pukul 15:19 untuk hari ini menguat tipis sebenarnya. Kalau Antam kan menguat 2000 dibanding kemarin. Hari ini menguat tipis ya based on gold price 0,32%. Tapi dalam 6 bulan itu minusnya 10% guys. Ngeri. Dalam 1 tahun cuma 0,1% plusnya. Ya, teman-teman bisa lihat di gold price Indonesia. Kabarnya ini The Fed mau menjalankan kebijakan suku bunga ini sampai tingkat inflasi Amerika itu di 2%. Mantap nggak tuh? Sekarang kan 8% ya. Mau ditekan sampai 2%. Ada info dari IDX Channel, The Fed diprediksi bakal terus naikkan suku bunga ini. Alasannya buat menekan inflasi. Suku bunga The Fed diprediksi akan terus naik sampai target inflasi AS tercapai hingga 2% guys. Waduh, ini berita tanggal 20 September 2022 pukul 12.45. Jadi kalau gitu US dollar bakalan menguat
terus dong Goldfather ya. Terus emas juga tertekan terus dong ya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi teman-teman, kalau Goldfather mengacu pada krisis yang pernah dialami Amerika tahun 2008, itu dampaknya ke harga emas itu naiknya tinggi sekali ya. Jadi ini sangat unik, ketika Amerika krisis, inflasi tinggi, emasnya malah turun karena ditopang atau ditahan oleh kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, Inggris juga lagi krisis. Sekarang rata-rata kalau Goldfather baca itu krisisnya pangan dan energi. Kenapa? Karena akibat atau dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Sempat Goldfather dengar kemarin itu saluran minyak keluar Rusia tuh di bom ya guys ya. Jadi pada kesulitan energi nih. Waduh, ini dunia sedang tidak baik-baik saja guys. Ya, kita berharap kondisi semua akan baik-baik saja. Kita pun di Indonesia ini kan akibat kenaikan BBM juga biasa akan berimbas pada naiknya inflasi ya teman-teman ya. Kalau Goldfather bagaimana kita menyikapinya? Biasa guys, beli emas saja. Namun kali ini Goldfather beli emasnya agak beda nih teman-teman ya. Jadi Goldfather kan ikut member Public Gold Indonesia tuh. Teman-teman bisa lihat di publicgold.co.id. Di situ ada dinar yang desainnya baru. Ini dinar yang desainnya Goldfather tunggu-tunggu nih. 1 dinar ya. Bisa dilihat teman-teman nanti ya. Dan itu ada program cicilan tanpa DP dan tanpa bunga. Nah, itu yang Goldfather pengen. Cicil aja setahun ya nggak? Setahun ke depan siapa tahu harga emas udah naik. Dan ini untuk belinya Goldfather ikut program namanya Easy Payment Purchase kalau nggak salah di Public Gold Indonesia. Mumpung harga lagi turun guys, tapi belinya juga nggak perlu panik. Makanya Goldfather beli emas tapi pakai program Easy Payment Purchase dari Public Gold. Teman-teman bisa hubungi ini, nanti ada nomornya di sini ya. Bilang aja tahu dari mana, dari Goldfather gitu. Goldfather ikut juga nih. Nah itu guys, jadi enak nih. Kita beli emas tanpa DP, tanpa bunga, tapi bisa dicicil. Ya enak banget. Dinarnya baru lagi, pakai kapsul nih ya. Cuma plastiknya agak tipis nih guys, sayang. Plastiknya harusnya lebih eksklusif lagi. Ini sudah bagus. Nah ini kita bisa ambil 5 dinar atau 10 dinar, cicil 1 tahun, 6 bulan sama 1 tahun kalau nggak salah ya. Enak guys, siapa tahu tahun depan harga udah naik, kita bayarnya sedikit-sedikit ya kan. Itu aja guys. Oke, menurut Goldfather nggak usah panik. Dan bulan Oktober nanti kayaknya akan ada 2 brand emas lagi yang baru muncul. Goldfather udah dihubungin nih, siap-siap aja ya. Brand baru, peluang bisnis emas yang baru. Oke, tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum.